Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Kali ini kita memasuki materi sub ketiga dari kerajinan untuk pasar global, yaitu penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Sementara sub materi 1 dan 2, jika sahabat pelajar membutuhkannya, silakan sahabat pelajar lihat di deskripsi atau link di atas. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global, mari kita berdoa bersama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Amin. Kita bahas harga jual produk. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Di ini beberapa hal yang menentukan harga jual produk, yaitu biaya produksi, biaya di luar produksi, dan biaya distribusi, serta biaya promosi. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kita bahas biaya produksi dulu. Nah, biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Apa itu biaya bahan baku? Kita bahas. Biaya bahan baku adalah biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan, meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bahan baku. Kemudian, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Atau contohnya itu gaji. Ya, jadi gaji karyawan itu termasuk ke dalam biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya overhead. Nah, biaya overhead itu ada dua. Biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Sementara biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Oke, jadi kita simpulkan, kalau biaya overhead itu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah. Misalkan nih, jumlah produksinya itu dari 100 menjadi 200. Nah, kalau biaya overhead itu biaya tidak berubah. Sementara kalau biaya overhead variabel ya, itu berubah. Jadi kalau misalkan jumlah produksi awal 100 kemudian bertambah menjadi 200, maka biaya overheadnya itu berubah mengikuti jumlah produksi yang dibuat atau yang dihasilkan. Nah, ini contoh dari biaya overhead. Yang termasuk ke dalam biaya overhead, yang pertama adalah biaya listrik, kemudian bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Atau yang lainnya adalah biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi atau HPP. Silakan sahabat pelajar cermati ya pengertian dari HPP, karena di slide berikutnya itu saya akan menggunakan singkatan yaitu HPP. HPP itu adalah harga pokok produksi.
harga pokok produksi atau HPP diperoleh dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membuat sebuah produk. Nah, kita bahas sekarang metode penghitungan harga pokok atau HPP. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Satu, pendekatan full costing, dan yang kedua adalah pendekatan variable costing. Pendekatan full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Ini format tabelnya. Mari kita bahas. Pertama adalah biaya bahan baku. Ini berapa? Biaya tenaga kerja langsung berapa? Biaya overhead pabrik variabel berapa? Biaya overhead pabrik tetap berapa? Maka nanti dijumlahkan sehingga ketemulah harga pokok produksi. Selanjutnya ditambah dengan biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Nanti ini termasuk ke dalam biaya non produksi. Harga pokok produksi ditambah biaya non produksi, nanti ketemu total harga pokok produksi. Nah, ini pendekatan costing. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead. Nah, dijumlahkan maka nanti ketemu HPP variabel. Selanjutnya, ditambah dengan biaya administrasi dan umum variabel, ditambah biaya pemasaran variabel, nanti ketemu biaya non produksi variabel dan total biaya variabel. Biaya overhead tetap, ditambah biaya administrasi umum dan tetap, biaya pemasaran tetap, total biaya tetap, nanti ketemu total HPP. Ya, jadi ini sebenarnya sama saja, hanya kalau pendekatan costing itu lebih terperinci. Nanti untuk perhitungannya, silakan pendekatan mana yang lebih memudahkan sahabat pelajar untuk digunakan. Harga pokok produksi atau HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga pokok produksi diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Oke, simak dengan baik agar sahabat pelajar tahu cara menentukan harga dari sebuah produk yang akan dijual di pasaran. Misalnya nih, harga satu kali produksi, harga HPP-nya 1 juta. Dari 1 juta tersebut dihasilkan 100 buah produk. Maka harga pokok produksi per unitnya itu adalah 1 juta dibagi dengan 100, yaitu 10.000. Ya, jadi kita mempunyai barang itu satu unitnya adalah 10.000. Nah, ketika kita akan jual ke pasar, maka kita tinggal menentukan berapa laba yang kita inginkan. Misalkan 5.000, maka kita jual produk ke pasar itu 15.000. Oke ya, kita lanjutkan. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Nah, kalau tadi di awal saya hanya memberikan contoh sederhananya saja. Ketika kita menginginkan keuntungan 5.000, kita tinggal menambahkan saja harga pokok per unit ditambah 5.000. Namun ada teorinya bagaimana caranya kita menentukan harga jual dari sebuah produk. Teorinya adalah nih, harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan.
yaitu bahwa harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju, mempertimbangkan harga jual dari pesaing, dan target pencapaian break-even point atau BEP, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Oke, kita bahas di slide selanjutnya ya, lebih terperinci lagi. Nah, ini metode penetapan harga jual produk. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan permintaan dan penawaran, 2. Pendekatan biaya, yang ketiga pendekatan pasar. 3 pendekatan ini yang kita gunakan untuk menentukan harga jual dari sebuah produk. Kita bahas satu persatu. Ini pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi, kita harus menyeimbangkan permintaan barang dengan penawaran yang kita berikan, sehingga barang yang kita jual itu diterima di pasaran. Kemudian, pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Kemudian, pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Nah, kalau pendekatan yang ketiga ini contohnya misalkan pada saat ini kita sekarang sedang dilanda virus corona, maka kita harus paham dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Misalkan harga jual yang kita berikan tidak terlalu tinggi karena konsumen daya belinya menurun, maka kita turunkan harga jualnya sehingga produk yang kita buat itu akan tetap laku di pasaran. Baik, itulah sahabat pelajar yang bisa disampaikan tentang submateri harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih pada sahabat pelajar yang sudah mampir ke channel cerita kita dan men-subscribe channel ini, atau bahkan ada yang like kemudian men-share kembali. Semoga dengan channel ini kita bisa berbagi pengetahuan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.